Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Segala puji syukur bagi Allah yang mana dengan rahmat dan kasih sayangnya telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa melakukan kegiatan muhadharah pada malam ini di tempat yang insyaallah Allah berkahi ini. Allahumma amin. Kemudian tak lupa pula salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabiyina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Abah Teguh Ghazali selaku pengasuh Pondok Pesantren Tahfiz Al Hidayah. Yang saya hormati Ibu Maya dan Bapak Dayat selaku pemilik Pondok Tahfiz Al Hidayah, dan teman-teman seperjuangan sekalian yang saya banggakan. Langsung saja, adapun tema yang akan saya bawakan pada kegiatan muhadharah kali ini adalah menjadi anak muda yang gaul tapi tetap taat, menjadi anak muda yang santai tapi tidak lalai, menjadi anak muda yang asik tapi tetap menjaga diri, dan menjadi anak muda yang ramah tapi tetap menjaga batasan. Sabda banget itu mah. Baik teman-teman, saya mempunyai pertanyaan. Apa kabar iman kita hari ini? Apakah baik? Baik. Atau turun? Atau dalam sedang keadaan futur? Betul. Iman naik, iman bertambah karena ketaatan. Iman turun karena maksiat. Maka kita sebagai manusia sudah kewajiban kita dari hari ke hari menjadi orang lebih baik lagi. Hijrah menjadi orang lebih baik lagi. Di sini ngomongin tentang anak muda. Siapa itu anak muda? Ya, pilih kalian. Anak muda, kita yang di sini adalah anak muda. Ngomongin tentang anak muda, masa muda, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis At-Tirmidzi Sahih. Rasul bersabda katanya, tidaklah bergerak kaki seorang hamba di akhirat nanti sebelum ia dipertanggungjawabi atau dimintai tentang 4 perkara. Apa yang pertama? Yang pertama adalah tentang usianya, untuk apa ia habiskan. Kemudian yang kedua adalah tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkannya. Kemudian yang ketiga adalah tentang hartanya, bagaimana ia mendapatkan dan bagaimana ia membelanjakannya. Kemudian yang keempat nanti akan dipertanyakan adalah tentang tubuhnya, bagaimana dia menggunakannya, apakah dalam ketaatan atau dalam kemaksiatan. Dan kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadis tersebut, nomor 1, mengkhususkan kita suatu saat nanti akan dipertanyakan tentang usia, yaitu terkhususnya usia masa muda kita. Kenapa ditanyakan masa muda kita? Karena masa muda adalah inti dari sebuah kehidupan, di mana masa muda adalah masa yang paling banyak ujiannya, yang paling banyak fitnah, yang paling banyak cobaan sana sininya, nafsu sedang menggebu-gebunya, syahwat sana kemari. Makanya oleh karena itu Allah lebih mencintai pemuda yang taat dibandingkan tua yang taat. Makanya nanti ada 7 golongan yang berada di naungan Allah di padang mahsyar nanti. Salah satu yang pertamanya adalah anak muda yang tumbuh dalam ketaatan dan beribadah dan istiqomah di jalan Allah. Makanya seorang pemuda itu yang seharusnya lebih mementingkan dunia, yang seharusnya lebih memilih bermain-main dalam duniawi, lantas dia memilih untuk istiqomah dan taat kepada Allah, maka pemuda inilah pemuda yang keren, pemuda inilah yang dicintai oleh Allah. Karena sebagaimana pemuda adalah generasi penerus Islam yang sangat besar perannya dalam sebuah negara, yang sangat besar perannya dalam sebuah agama. Makanya kalau musuh Islam itu ingin merusak agama Islam, dia merusakkan pemudanya dengan merusakkan akhlaknya dengan berbagai cara. Maka dari itu teman-teman, jika kita ingin menjadi orang yang salah satu golongan ini,
kita harus berubah menjadi orang lebih baik lagi. Hijrah menjadi orang lebih baik lagi. Dan teman-teman, hijrah itu harus dipaksakan. Hijrah harus dipaksakan. Menjadi orang baik dipaksakan. Berkata baik dipaksakan. Menutup aurat dengan sempurna dipaksakan. Qiyamul lail, tahajud dipaksakan. Menghafal Al-Quran, murajaah dipaksakan. Mengerjakan yang halal dan meninggalkan yang haram dipaksakan. Meninggalkan maksiat dipaksakan. Karena lebih baik dipaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Ngomongin tentang maksiatnya masa muda, ngomongin tentang maksiatnya anak muda. Apa sih yang fenomenal banget, yang udah rata-rata ada di samping kanan kiri kita, yang mana kalau orang yang gak ngelakuin maksiat itu kayak dianggap tabu, aneh, bahkan dibilang gak laku. Apa itu maksiatnya? Pacaran. Pinter yang jawab pacaran. Ngomongin tentang pacaran, kalau orang di luar sana yang tidak belajar Al-Quran, mungkin dia tidak tahu mana ayatnya. Tapi orang-orang sudah belajar Al-Quran, dia tahu ayatnya. Dia tahu ayat Allah, wala taqrabuz zina, dan janganlah engkau dekati zina, innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Sesungguhnya mendekati zina adalah perbuatan keji dan sebuah jalan yang buruk. Jadi orang-orang sudah mengetahui ayat ini, maka wajib mengerjakannya. Jika ia tidak mengerjakannya, maka termasuk orang-orang yang fasik. Artinya dosanya lebih besar dari orang yang tidak mengetahuinya. Jadi nih, teman-teman yang masih mungkin punya hubungan pacaran, semoga setelah selesai muhadharah ini putus dengan pacarnya. Allahumma amin. Oh iya benar, boleh juga kok, semoga nikah. Yang jomblo paling keras suara aminnya nih. Karena teman-teman semua sudah tahu ayatnya. Quran surah apa tadi? Wala taqrabuz zina. Quran surah Al-Isra ayat? Ayat 32. Jadi orang-orang muslim yang tahu harus melakukannya, kecuali teman-teman tidak tahu. Mungkin ada orang di luar sana yang tidak tahu tentang ayat jangan mendekati zina, maka mungkin tidak dapat dosa. Kan tadi udah dikasih tahu. Banyak zaman sekarang yang meremehkan dosa pacaran seolah-olah ia adalah dosa yang kecil. Padahal dosa kecil kalau ditambah-tambah bisa menjadi besar. Emang apa kita udah yakin? Apa sih kegiatan pacaran itu? Apa kita sudah yakin? Kemudian dengan amal pahala kita yang sudah banyak, mendekati zina itu kan bisa menggugurkan pahala, bisa menambah dosa. Apakah kita kemudian sudah yakin tadi wudhu kita benar? Apakah kemudian kita tadi sudah yakin sholat isya kita tadi bacaannya benar, sholatnya khusyuk, al-fatihahnya benar? Dan seperti kata para ulama juga, amal ibadah belum tentu diterima, tetapi dosa kita sudah pasti dicatat. Kata ulama seperti itu. Jadi apa yang bisa kita banggakan dari amal kita? Zaman sekarang banyak orang yang berkedok pacaran, tapi katanya cuman temenan, katanya cuman komitmenan, katanya kami pacarnya syar'i kok, kami manggilnya juga assalamualaikum ya akhi, waalaikumsalam ya ukhti. Bulan pertama dia manggilnya ukhti, ya akhi, ya ukhti. Bulan kedua nanti manggilnya ya abi, ya ummi. Bulan ketiga nanti baru manggilnya ya almarhum, ya almarhumah. Allah. Kalau kita bersyukur, putuskan hubungan tersebut. Lanjutkan dengan yang halal. Kupinang engkau dengan bismillah. Kalau udah halal kan enak. Mulai dari ngelihat aja udah dapat pahala. Pegangan tangan aja udah dapat pahala. Terus apalagi selanjutnya gak usah diceritain, itu dapat pahala. Dan banyak sekarang ini fenomena laki-laki di luar sana. Bukan laki-laki di sini. Yang di sini insya Allah soleh-solehah ya. Soleh. Banyak laki-laki di luar sana. Fenomena yang mana banyak laki-laki datang ke rumah seorang perempuan dengan tujuan berpacaran. Assalamualaikum Pak, waalaikumsalam. Pak, saya izin untuk mendekati anak Bapak.
Tapi sejatinya teman-teman, mohon maaf, dia sedang mengatakan, Pak, saya izin untuk menjinahi anak Bapak. Sejati kan memang seperti itu. Tapi hanya diperhalus-perhalus saja perkataannya. Dan lantas seorang ayah yang tidak tahu bagaimana hukumnya dan kemudian membolehkan anaknya melakukan maksiat, ia tidak tahu bahwa selangkah kaki anaknya keluar melakukan maksiat, maka selangkah pula kaki ayahnya ditarik ke dalam neraka. Begitulah. Dan lain dari itu lagi, ada azab untuk kedua orang tua kita yang melakukan yang anaknya melakukan pacaran, yang kelak nanti di alam kubur dibawa oleh malaikat Zabania, kerikil yang tajam lagi panas luar biasa dari neraka, yang mana nanti diletakkan kepada tangan ibunya, dan kemudian saat disuruh menggenggam tangan itu hancurlah seketika otaknya. Dan itu adalah yang paling standar, itu yang paling mudah azabnya. Emang apa kita enggak sayang sama orang tua kita? Bayangkan orang tua kita berada di posisi itu. Setidaknya kita tidak bisa membahagiakan kedua orang tua kita di dunia. Jangan sampai di akhirat nanti orang tua kita masuk ke dalam neraka hanya hawa nafsu semata anak-anaknya. Begitu teman-teman. Jadi kalau mau bikin maksiat itu mikir-mikir dulu gitu. Kita sebagai seorang muslim tahu hukumnya bagaimana. Renungkan bagaimana kasih sayang Allah kepada kita. Apakah kita kemudian tega mengkhianati kasih sayang Allah dengan kemudian melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang dikerjakan. Silahkan berteman dengan lawan jenis, tapi jangan berlebihan. Tahu batasan, jangan bawa perasaan dalam berlawan jenis. Yang takutnya nanti step by step melakukan maksiat. Setan itu kan menggodanya step by step. Kemudian mungkin chattingan dulu, kemudian nanti baru ketemuan, kemudian baru ada rasa baper, kemudian nanti diajak pacaran, diterima, kan kayak gitu. Nah, gini teman-teman. Ketahuilah, karena sebaik-baiknya, sesoleh-solehnya teman laki-laki, dia juga tetap laki-laki yang mempunyai hawa nafsu. Dan sesoleh-solehnya dan sebaik-baiknya teman perempuan, dia juga tetap perempuan yang mudah luluh dengan bujuk rayu. Jadi kalau orang yang gak bisa buat batasan, kita yang harus membuat batasan tersebut. Ini banyak cewek di luar sana yang mudah banget kayak gitu, baper sama orang, sama modus-modusan cowok kayak gitu. Sedikit digombal langsung meleot. Misal kayak adik tahu gak bedanya senyum ibuku dengan senyummu? Apa bang? Kalau senyum ibuku berkah, kalau senyummu sakinah mawaddah warahmah. Itu tuh kalau cewek dibilang kayak gitu langsung meleot, langsung tiba-tiba aku melayang ke langit, tiba-tiba melayang kemana lah gitu. Laki-laki juga kayak gitu, sedikit disenyumin cewek aja langsung mikirnya besok nikah pakai adat apa. Apalagi kalau ceweknya cantik, iya kan? Makanya kalau misalnya ada cewek di sana yang jutek, mungkin yang cuek, jangan kemudian dikira sok suci, jangan kemudian dikira sombong. Mungkin dia khawatir kalau disenyuminnya kalian yang melayang-melayang. Nah, maka dari itu teman-teman, seorang wanita, jadilah wanita yang mahal, jangan mau didapatkan dengan harga yang murah. Jadilah wanita yang susah didapatkan, namun sekali didapatkan beruntung untuk dimiliki. Karena wanita itu jangan mau cuman modal kuota, modal HP, ataupun mungkin wifi gratis tengah jalan. Modal dibilang, kamu cantik banget, mau gak jadi wanita di luar sana itu diperjuangin. Dibeli dengan mahar. Kalau orang Aceh sampai berapa mayam emas, kalau orang Bugis sampai dibayar berapa juta uang panai, berapa uang emas. Segitu mahalnya wanita, tapi jangan mau menjadi wanita yang dibeli dengan harga gratis. Maka dari itu teman-teman, jangan bangga menjadi wanita yang dimiliki banyak laki-laki, karena pada suatu saat nanti pada ujung-ujungnya setiap wanita hanya boleh dimiliki satu laki-laki. Beda kalau laki-laki dalam agama boleh 4. Bilang 4 aja semangat. Seorang wanita tadi kata Ukhtina Anggun. Seorang wanita dalam Islam kata Rasul dinikahi karena 4 perkara. Yang pertama liha karena hartanya, kemudian yang kedua lihasabiha karena nasabnya, yang ketiga lijamaliha karena kecantikannya, dan kemudian yang keempat adalah lidiniha agamanya.
agamanya itu adalah yang terakhir. Jadi kata Rasul, kalau kamu mau beruntung, jangan lihat seperti kebiasaan orang-orang, balikan penglihatan itu, jadikan agama yang pertama, kelak engkau akan menjadi beruntung. Dan memang seperti itu teman-teman kita sebagai wanita. Dan memang seperti teman-teman kita sebagai wanita, apa yang membuat kita pantas untuk dinikahi? Yang pertama mungkin katakan saja kita dilihat dari hartanya. Mungkin kita lahir dari keluarga yang sederhana saja, tidak kaya, tidak miskin, atau bahkan miskin. Apa yang bisa kita banggakan? Kemudian yang kedua, dari nasab kita. Apa yang bisa kita lihat dari nasab kita? Mungkin kita tidak ada keturunan keturunan syahidnya, tidak ada keturunan habibnya, tidak ada keturunan syarifahnya, tidak ada keturunan menteri presidennya, apalagi keturunan darah merah, darah kuning, darah biru. Dan kemudian adalah karena kecantikan kita. Menurut penelitian juga, laki-laki adalah manusia yang visual. Jadi wajar saja kalau laki-laki itu melihat sesuatu itu dengan visual. Tapi kecantikan wanita itu, semua wanita cantik. Wanita cantik itu perspektif, sudut pandang. Wanita itu cantik di mata orang yang tepat. Wanita itu cantik di mata orang yang mencintai wanita tersebut. Jadi dari ketiga ini adalah mutlak, sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa diganggu gugat. Jadi apa yang bisa kita banggakannya itu adalah yang keempat adalah agama. Agama bisa diperdalami, agama bisa dipelajari. Dan di sini maksud dari beragama adalah wanita yang berpendidikan. Tidak peduli mungkin dia hanya tamatan SD, tamatan SMP, tamatan SMA, tapi di sini wanita berpendidikan adalah wanita yang bisa mendidik, wanita yang bertanggung jawab, wanita yang memiliki akhlakul karimah yang baik, wanita yang memiliki pemahaman tentang agama yang baik. Maka inilah yang bisa menjadi modal kita sebagai wanita yang bisa dinikahi. Di sini banyak laki-laki di luar sana yang mungkin spek idamannya itu mungkin spek bodinya kayak artis Rusia mungkin. Kalau spek wajahnya maunya pengennya kayak artis Korea yang imut-imut. Atau pengen spek suaranya mungkin pengen kayak artis India. Mungkin pengen spek akhlakul karimahnya. Spek akhlakul karimahnya maunya kayak Ummu Hadijah, maunya kayak Ummu Fatimah, Ummu Aisyah. Tapi dianya entah kayak mana-mana. Dianya yang tidak membataskan diri, kan kayak gini ya, cowok yang suka naik tensi darah. Maka dari itu teman-teman, Maka dari itu teman-teman, kalau teman-teman yang di sini yang masih punya hubungan pacaran, yuk putusin hubungan itu. Lebih baik kita kehilangan sesuatu karena Allah daripada kita kehilangan Allah karena sesuatu. Udah percaya aja sama takdirnya Allah itu. Enggak usah mungkin kamu mikirnya bakal nikah sama dia, mungkin dia udah baik banget gitu. Udah enggak usah dipikirin itunya. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa'an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan bagi kamu, diwajibkan bagi kita memerangi diri kita sendiri, memerangi hawa nafsu, memerangi batasan-batasan di luar syariat. Bisa jadi kamu mencintai sesuatu padahal Allah menjadikan bisa jadi kamu sangat mencintai sesuatu dan Allah mengadakan kebaikan di situ. Dan bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Logikanya apa? Logikanya Allah tahu masa depan sedangkan kita tidak. Logikanya Allah tahu masa depan sedangkan kita hanya tahu masa sekarang. Logikanya Allah tahu apa yang kita butuhkan sedangkan kita tidak tahu apa kita butuhkan. Jadi percaya aja, walaupun kita sudah membuat rencana, wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Kita membuat rencana, tapi Allah juga membuat rencana. Dan Allah adalah sebaik-baik pembuat rencana. Udah percaya aja, kalau emang dia kata Allah dia jodohmu, sejauh mana dia berlari, sejauh mana dia pergi. Kalau kata Allah dia jodohmu, dia akan kembali kepada kamu. Bahkan dengan versi yang dia lebih baik dari sekarang. Kalau emang kata Allah dia bukan jodohmu, ya alhamdulillah, bersyukur. Berarti ada orang lebih baik yang Allah siapkan pada kamu nanti. Dan itu buat teman-teman yang mungkin dulu pernah melakukan kekhilapan, pernah melakukan pacaran, dan kemudian sekarang memutuskan untuk bertaubat, untuk taat kepada Allah, kalian keren. Karena orang-orang yang kayak gini, yang sebelumnya yang sudah merasakan nikmat pacaran dan kemudian meninggalkannya itu rasanya hampa banget. Yang dulunya mungkin ada yang peduliin, beb kamu udah makan belum? Yang kamu udah mandi belum? Beb kamu marah ya sama aku. Yang dulunya itu
Yang dulunya itu diperhatiin tapi malah sekarang nggak ada perhatian, itu keren banget. Dan percayalah Allah udah ngebuat sesuatu yang terbaik buat kamu. Dan buat teman-teman juga yang dari dulu mungkin sampai sekarang belum pernah pacaran, yang belum pernah deket-deketan sama lawan jenis, beruntunglah kalian. Berarti kalian adalah salah satu orang yang dijaga oleh Allah. Karena orang-orang kayak gini Allah nggak mungkin ngasih yang abal-abal buat kalian. Percaya aja. Dan orang-orang yang nggak pacaran itu jangan dikira nggak laku, kurang cakep, kurang cantik, kurang ganteng. Jangan dikira kurang bisa bergaul. Orang-orang kayak gini tuh spesial di mata Allah. Limited edition banget istilahnya. Dan kemudian teman-teman, berhati-hatilah kita dalam masa sekarang. Masa sekarang adalah masa sudah memasuki akhir zaman kalau kata para ulama. Pintar-pintarlah kita dalam menjaga diri. Dan saya yang mana notabene saya besar di Aceh, saya lahir di Aceh, yang mana Aceh adalah salah satu provinsi yang menerapkan syariat Islam. Di mana Aceh itu kalau saya bilang lumayan kondusif Islami lingkungannya. Yang mana kalau di Aceh itu kalau ada orang jangankan nggak pakai jilbab, pakai baju, pakai nutup aurat aja tapi ketat, itu bisa dirazia sama petugasnya. Mungkin dikasih kain sarung atau karung goni yang menutupi ketat-ketat itu. Kemudian kalau di Aceh itu tidak ada yang namanya khalwat. Kalau yang maksudnya terang-terangan. Kalau ada yang khalwat berterang-terangan itu langsung diorganisir sama petugas-petugasnya, dipisahkan, kemudian ataupun mungkin dikumpulkan di posnya. Kemudian kalau di Aceh itu berlaku hukum rajam, orang yang ketahuan berzina itu berlaku hukum rajam, dicambuk 100 kali, dan itu dipertontonkan di halayak ramai. Dan pertama kalinya saya merantau ke Jawa, yang saya tahu kayak saya itu masih mondok dulu tuh lingkungannya masih Islami, dan pertama kalinya saya pindah ke sini, wah ternyata dunia sedang tidak baik-baik saja. Kalau misal nih duduk di umbung sebelah sana tuh tahap apa dikerjain orang, cewek sama cowok nggak tahu malu, apalagi siang-siang bolong kelihatan dari jendela asrama putri, makin apa lagi dikerjainnya siang-siang tuh. Mungkin gara-gara itu orang-orang di sini mungkin gak betah jomblo lama-lama, yang ngelihatnya gitu-gitu mulu. Kemudian khamar, di sini banyak orang yang mabuk yang gak kemudian dicegah, dan yang gak pernah saya dapati di Aceh. Di sini minuman khamar udah biasa, apalagi kemarin kegiatan Agustus, cewek yang joget-joget di atas panggung dengan pakaian yang kurang bahan. Yang mana seharusnya kita di sini penghafal Al-Quran seharusnya tidak, yang harus menjaga pandangan, yang harus menjaga hafalan kita harus melihat hal-hal yang seperti itu. Ketahuilah teman-teman, al-haya'u minal iman. Malu itu adalah sebagian dari iman. Jangan pernah mau menjual iman dengan harga yang murah. Buat teman-teman, jangan pernah kita lelah menjadi orang yang lebih baik. Jangan pernah kita lelah mengajak untuk berfastabiqul khairat. Karena kita sebagai seorang muslim sudah ditetapkan kepada kita, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat, diutus yang dikeluarkan diutus sebelum umat-umat yang sebelumnya, diutus kepada manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam, man ra'a minkum munkaran, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah ia mencegahnya dengan tangannya, fa illam yastati' fa bilisani, maka jika ia tidak mampu maka dengan lisannya, fa illam yastati' fa biqalbihi, dan jika ia tidak mampu pula maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita wajib untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita emang gak bisa mencegah dengan tangan, maka hendaklah kita mencegah dengan mulut kita. Jika kita tidak mampu, maka kita mencegah diri kita agar tidak melakukan kemungkaran seperti tersebut. Dan ini yang terakhir, buat teman-teman semua kita anak muda, bermimpilah sebesar mungkin, bercita-citalah setinggi mungkin, tapi ada satu hal yang harus kita jaga. Jangan pernah jauh dari Allah, jangan pernah melupakan Allah. Gimana pun kita ikhtiar, gimana pun kita bermimpi, kalau kita ngejauh dari Allah, kita bakal kehilangan support system, karena Allah adalah satu-satunya yang bisa menakdirkan hal yang terbaik bagi kita. Dan jangan pernah lupa untuk berdoa meminta pertolongan kepada Allah.
Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Baca doa itu agar kita tetap istiqomah di jalan dakwah ini, agar kita tetap istiqomah di jalan ketaatan yang Allah berikan kepada kita ini. Dari itu semua teman-teman, yang terakhir, semoga kita di sini menjadi perempuan yang bisa lebih baik lagi dari sebelumnya, bisa jadi perempuan yang bisa menjaga kehormatannya. Dan untuk teman laki-laki, bantulah saudara-saudarimu ini dalam menjaga ketaatannya kepada Allah. Jangan mengajak untuk maksiat, karena kami tahu sejatinya yang paling banyak penghuni neraka itu adalah golongan kami, golongan perempuan. Sekian dari saya akhiri dengan peribahasa unzur maqala wala tanzur man qala. Perhatikan apa yang disampaikan, jangan perhatikan siapa yang menyampaikan. Karena sejatinya saya yang duduk di depan sini adalah juga seorang wanita yang banyak dosanya, yang banyak khilaf-khilafnya, yang banyak aib-aibnya. Namun saya bertujuan satu, mengajak teman-teman berfastabiqul khairat. Karena jika suatu saat nanti saya diminta pertanggungjawaban tentang masa muda kamu, setidaknya saya sudah pernah menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Sekian dari teman-teman, semoga teman-teman yang solehah-solehah kita kelak di padang mahsyarnya kita saling kenal, saling memanggil dan saling menyelamatkan, saling tolong menolong, dan insya Allah kita semua termasuk di antara golongan yang Allah sebutkan orang yang mendapatkan naungan Allah di hari ketika tidak ada naungannya kecuali naungan Allah. Akhirin wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.